Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kitab Riyadul Badi'ah, kitab yang menjelaskan tentang ilmu fikih. Kemarin alhamdulillah telah selesai kita membahas pasal tentang rukun-rukun sholat 13 semuanya. Sekarang kita lanjutkan pasal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun wa sunanul paroidi sintani wa isruna rokatan. Pasal ini akan menjelaskan sholat sunat, sholat sunat ya, sholat sunat. Ada berapa sholat sunat? Ini sholat sunatnya yang menyertai dengan sholat fardu gitu ya. Sholat sunat yang menyertai sholat fardu. Jadi bukan sholat sunat yang terpisah dari sholat fardu gitu. Semuanya ada 22 rakaat. 22 rakaat sholat sunat yang menyertai sholat fardu. Nah, ini penting dipahami. Kemudian pastinya kita amalkan, karena sholat sunnah ini sebagian ulama menyatakan sebagai penyempurna, pelengkap sholat fardu kita gitu ya. Kita sadar banget sholat fardu kita yang 5 kali sehari semalam pasti jauh dari kesempurnaan, jauh dari kehusuan. Nah, maka mudah-mudahan kita tambal, kita lengkapi dengan sholat sunat yang ini. Nah, mudah-mudahan itu nanti menjadi pelengkap, penyempurna sholat fardu kita gitu ya. Jadi semuanya ada 22 rakaat. Sebelum kita lanjutkan pembahasan 22 rakaat sholat sunat yang menyertai sholat fardu, kita pahami dulu bahwa sholat sunat itu dibagi menjadi 4 macam. Sholat sunat ini ya, sholat sunat selain yang ini ya, ini sholat sunat secara garis besar, secara global. Sholat sunat itu ada 4 bagian. Arba'atu anwa'in, 1 mu'aqqatun, sholat sunat yang punya waktu. Nah, pertama, sholat sunat itu yang memiliki waktu. Kira-kira sholat sunat yang punya waktu kayak sholat apa? Sholat sunat apa? Sholat sunat yang memiliki waktu gitu. Kayak sholat sunat apa? Hah? Nah, sholat sunat tapi dia punya waktu gitu ya. Dia mah ada waktunya, nggak sembarangan gitu ya. Kayak sholat duha, kayak duha ya. Duha itu sholat sunat yang punya waktu ya. Kapan waktunya sholat duha? Jangan pakai jam ya. Jangan pakai jam, karena kalau ibadah patokannya matahari gitu ya, pakai matahari. Kalau jam ngikutin matahari sebetulnya ya. Cuman kalau kita udah kebiasaan pakai jam jadinya ya, sebetulnya kita harus pahami mataharinya gitu ya. Jadi patokannya pakai matahari. Waktu sholat, waktu puasa itu semua ditentukannya oleh matahari gitu ya, semuanya matahari. Nanti jam ngikutin matahari. Kalau duha itu ketika matahari terbit kemudian sampai seukuran 1 tumbak. Jadi matahari itu terbit tuh ya. Ketika matahari terbit disebutnya waktu apa itu? Enggak, mataharinya, bukan fajarnya. Pas matahari terbit itu disebutnya waktu apa? Suruk ya. Isrok ya, isrok. Suruk. Itu kan disebutnya terbit tuh ya. Nah, setelah terbit, kalau sekarang nih ya, sekarang subuhnya jam 4:05 mungkin ya. Nah, ini isroknya ini suruknya sekarang itu sekitar
Setengah enaman ya. Setengah enaman. Iyalah setengah enaman mungkin ya. Nah nanti dari isrok, dari suruk, biasanya kalau di jam digital tuh suka ada ya terbit matahari gitu ya. Di situ ada tuh habis subuh terus terbit. Nah itu ya terbit suruk. Duha itu ketika setelah terbit mataharinya naik 1 tumbak, ukuran 1 tumbak 3,5 meter kurang lebih. Kalau dari waktu suruk kurang lebih 15 menit. Jadi duha mau waktunya ya. Masuknya itu 15 menit setelah isrok. Jadi kalau pas isrok kita sunatnya sholat isrok, itu namanya ya, sholat sunat suruk. Nah nanti kalau udah 15 menit baru sholat sunat duha, gitu, beda. Kemudian duha habisnya sampai kapan waktu duha? Sebelum, iyalah setengah 12 ya, sebelum tergelincir matahari ya, setengah 12-an dah ya. Ya sebelum zuhur itu ya. Tapi yang paling utamanya duha jam berapa? Paling abdolnya ketika matahari tadi kan dari terbit naik 1 tumbak masuk waktu duha, nanti naik lagi sekitar pertengahan. Jadi ke tengah belum, dari bawah udah nengah. Ya kira-kira jam 9-an ya, jam 9-an ya. Jam 9, setengah 9 itu waktu paling abdolnya sholat duha. Itu bagus sholat duha di waktu itu. Jam 9-an ya, jam 9-an. Nah itu contoh sholat sunat yang punya waktu. Terus apalagi sholat sunat yang punya waktu? Kayak sholat sunat apa? Tahajud ya. Tahajud itu waktunya kapan? Setelah tidur. Tidur siang, tidur pagi, tidur sore, apa tidur malam? Tidur malam ya, bukan setelah tidur siang ya. Tidur malam. Jadi disebut tahajud itu kalau dia malam hari tidur, walaupun tidurnya semenit. Sambil duduk tidur semenit itu udah boleh sholat tahajud, itu ya. Bagaimana kalau dia semalaman begadang, kagak tidur, begadang nih, bisa nggak sholat tahajud? Begadang ya, dia jaga pos ronda, piket, apalah gitu ya. Pokoknya dia nggak tidur, bisa nggak sholat tahajud? Nggak bisa, karena syaratnya harus tidur. Terus gimana? Pengen sholat malam kan itu ya? Maka silahkan lakukan sholat apa saja. Cuman nggak boleh niatnya sholat tahajud. Misalnya sholat sunat aja gitu ya. Atau ada lagi namanya qiyamul lail ya. Kalau qiyamul lail mah itu hanya dilakukan di bulan Ramadan. Sholat sunat qiyamul lail malam hanya dilakukan di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan nggak ada qiyamul lail, sholat sunatnya. Tapi kalau menghidup-hidup malam mah ya setiap malam harus kita ya gitu. Cuman namanya qiyamul lail itu hanya boleh diucapkan, digunakan di malam bulan Ramadan, qiyamul lail. Jadi kalau malam-malam biasa kalau kagak tidur sholatnya sholat sunat biasa aja gitu ya. Jangan diniatin tahajud kalau belum tidur gitu ya. Tahajud itu juga punya waktunya malam hari ya. Kedua, sholat sunat itu yang mempunyai sebab, tidak punya waktu tapi dia punya sebab, gitu ya. Dia mah nggak ada waktunya tapi ada sebabnya. Nah, sholat sunat yang punya sebab ini dibagi dua. Ada yang dibagi tiga. Ada yang sebabnya duluan, ada yang sebabnya bareng, ada yang sebabnya belakangan. Ini ya, sholat sunat yang mempunyai sebab dibagi tiga. Ada mutaqaddimun, ada mutaakhirun, ada qorin. Jadi sebabnya itu ada yang duluan, ada yang belakangan, ada yang sebabnya berbarengan. Kalau yang sebabnya duluan
Itu contohnya seperti sholat gerhana matahari. Bukan. Sebabnya duluan. Ketika sebabnya udah ada, baru dia boleh sholat sunat. Sholat sunat wudu. Nah itu ya, sholat sunat wudu. Ada waktunya nggak sholat sunat wudu? Nggak ada. Tapi ada sebabnya. Apa sebabnya? Gara-gara wudu. Sebabnya duluan sebab apa duluan sholat? Sebab dulu, wudu dulu. Dengan wudu baru boleh sholat sunat wudu. Itu mau pagi, mau sore, mau malam, pokoknya kapan aja kita wudu boleh sholat sunat wudu. Nah itu namanya sebab yang duluan. Ada lagi sebabnya bareng sebabnya ini mah. Seperti sholat gerhana. Ya, sholat gerhana matahari atau gerhana bulan, atau sholat minta hujan. Sholat apa namanya? Istisqa, minta hujan. Itu sebabnya bareng, antara sebab dengan sholat bareng. Boleh nggak kita sholat gerhananya kagak ada, boleh nggak? Atau gerhananya udah beres baru kita sholat, boleh nggak? Nggak boleh, harus bareng pas gerhana sholat. Atau sholat minta hujan, hujannya udah turun, boleh nggak? Nggak boleh, ngapain ya? Sholat udah hujan kayak sekarang musim hujan, sholat istisqa banjir. Jadi harus ada sebabnya dulu. Harus berbarengan. Ketika kemarau nggak ada hujan, sholatlah ketika kemarau, namanya sholat istisqa. Nah itu sholat sunat yang sebabnya berbarengan. Yang ketiga, sebabnya terakhir. Sebabnya terakhir ini mah bukan duluan, bukan berbarengan, tapi terakhir. Kayak apa contohnya? Sholat istihoroh. Sholat istihoroh itu sholat sunat yang enggak punya waktu, tapi dia punya sebab. Tapi sebabnya enggak duluan, enggak berbarengan, tapi belakangan. Istihoroh ya. Kalau sholat istihoroh itu sholat apa kita? Minta petunjuk. Petunjuknya udah ada belum? Kayak kalau kita mau sholat istihoroh ya, petunjuknya udah ada belum? Belum. Berarti enggak duluan ya sebabnya ya. Atau petunjuknya pas sholat pas ada enggak? Berbarengan enggak? Udah ada petunjuk baru kita sholat, begitu enggak? Enggak. Belum ada petunjuknya ya. Sholat dulu baru nanti datang petunjuk. Berarti sebabnya di belakang. Berarti ya. Enggak di depan, enggak bareng, tapi sebabnya di belakang. Sholat dulu baru datang petunjuk. Kalau yang tadi yang sebabnya duluan, apa tadi contohnya sebabnya duluan? Wudu dulu baru boleh sholat sunat wudu. Kalau yang sebabnya bareng kayak apa? Gerhana. Harus lagi gerhana baru boleh sholat gerhana, kusuf atau khusuf. Gak boleh gerhananya beres baru sholat gerhana. Apalagi gerhananya belum ada udah sholat gerhana, gak boleh ya. Kalau ini mah sebabnya belakangan, sholat dulu baru datang petunjuk, sholat istihoroh. Atau sholat tobat. Sholat tobat itu adalah sholat sunat yang enggak punya waktu tapi punya sebab, tapi sebabnya belakangan. Kira-kira nih kalau kita sholat tobat, minta apa itu? Minta ampunan ya. Sholat dulu apa diampunin dulu? Makanya kita sholat dia pengen dapat ampunan Allah. Sholat dulu nanti baru diampuni. Berarti ampunannya belakangan ya. Jadi sholat dulu baru diampuni. Nah itu contoh sholat sunat yang mempunyai sebab, sebabnya belakangan. Kayak sholat tobat gitu ya. Atau sholat istihoroh minta petunjuk. Atau sholat hajat. Sholat hajat juga sama. Sholat sunat yang mempunyai sebab, yang sebabnya belakangan. Sholat dulu apa qabul hajat dulu?
Biasanya kalau sholat hajat kita mau ngapain biasanya? Mau hajatan. Ada kebutuhan, ada permintaan biasanya ya. Iya ada hajat. Anak kita mau dites Polri, tes TNI. Yang terakhir itu apa Pak tesnya? Kalau Polri TNI itu yang terakhir tahapannya apa disebutnya? Pantohir. Wah ini kan terakhir ya Pak ya. Terakhir nih yang akan menentukan diterima atau tidak kan gitu ya, lolos atau tidak. Nah akhirnya kita malamnya sholat hajat gitu ya. Mudah-mudahan anak saya biar lulus gitu ya. Sholat dulu baru nanti habis sholat hajatnya dikabul. Nah kan gitu ya. Nah, berarti sebabnya belakangan gitu ya. Itu namanya sholat sunat yang mempunyai sebab. Nomor berapa nih? Ada 4 ya. Sholat sunat ada 4. 1 sholat yang mempunyai waktu. 2 sholat yang mempunyai sebab. Yang mempunyai sebab dibagi 3 berarti ya. Sebabnya duluan, sebabnya bareng, dan sebabnya belakangan. 5 berarti ya. Yang kelima, tapi ini ada yang bilang 4, ada yang bilang 5 ini ya. Yang kelima sholat mutlak. Sholat mutlak yang kelima, sholat sunat mutlak. Bagaimana sholat sunat mutlak? Enggak punya waktu, enggak punya sebab, sebabnya enggak duluan, enggak barengan, pokoknya enggak ada sebabnya dia mah ya. Ini mah sholat mutlak aja, ini mudah. Ini dilakukan. Kira-kira kita pernah nggak sholat mutlak? Pernah nggak? Karena sholat mutlak ini hanya dilakukan bagi para pecandu-pecandu sholat ya. Buat kita mah yang kagak duha, yang kagak tahajud. Jadi ini mah tahajud udah, hajat udah, istikharah udah. Wah udah pokoknya dari jam 1 dia sholat sunat ya. Bahkan dari Isya. Dari Isya udah apa aja sholat dilakuin, sampai udah habis sholat, habis udah. Ini mau sholat apa lagi? Tapi masih pengen gitu ya. Nah, maka agama menyediakan sholat sunat mutlak. Udah dah, kalau udah kehabisan sholat tapi kamu masih pengen sholat, katanya udah sholat sunat mutlak aja katanya. Ini mah nggak ada batasan rokaat. Mau kapan aja, mau berapa sholat aja dah. Insya Allah kita nggak pernah ada sholat sunat mutlak ini ya. Karena ini alternatif terakhir bagi orang yang masih kekurangan sholat gitu. Kita kekurangan apa kelebihan? Aduh. Sholat sunat mutlak namanya ya. Terus sholat sunat yang punya waktu dibagi lagi. Sholat sunat yang punya waktu kayak tahajud, kayak duha, kayak taraweh, itu punya waktu gitu ya. Nah itu dibagi lagi. Dibagi berapa? 2. Apa yang 2? 1 sunat diberjamaahkan, yang kedua tidak sunat diberjamaahkan. Ini yang punya waktu ya. Jadi sholat sunat yang punya waktu, ada yang sunat diberjamaahkan, ada yang tidak sunat diberjamaahkan. Berarti masing-masing sendiri-sendiri munfarid. Kalau yang sunat diberjamaahkan seperti apa? Witir. Itu kalau kita taraweh kan ya, habis taraweh witir, itu berjamaah. Itu sunat berjamaah, witir. Taraweh, nah itu sunat berjamaah ya. Kalau duha sunat ya? Duha mah enggak ya? Masing-masing aja ya. Masing aja. Salat duha mah. Tahajud masing-masing. Ya. Nah, itu salat sunnah ya, terbagi 4 atau 5 lah gitu ya. 5. Terus kembali lagi. Jadi sholat sunat yang mengikuti menyertai kepada sholat fardu itu semuanya ada 22 rakaat. Yang 22 dibagi 10 rakaat disebutnya sunatnya muakkad. Ini yang 22 dibagi 2 ya. Ada yang muakkad. Muakkad itu apa? Hampir mendekati wajib. Muakkad ya, ini kan sunat nih ya, ini derajatnya sunat ya, statusnya. Tapi kalau muakkad itu hampir
kewajib. Jadi jangan sampai ditinggal gitu ya. Karena ini mah penting banget nih. Ini yang 10 rakaat ya. Mana yang 10 rakaat? Rakaatani qabla subhi. Pertama 2 rakaat sebelum subuh. Qobliyah subuh. Nah, ini populer hadisnya ya. 2 rakaat sebelum subuh lebih berharga dibanding dengan ya, seisi langit, seisi bumi. Orang terkaya ini ya, orang terkaya adalah orang yang mampu sholat sunat qobliyah subuh 2 rakaat. Kekayaannya bukan sebumi doang ya, selangit sebumi ya Allah ya. Tiap pagi. Tiap pagi. Ini bukan yang tanahnya hektaran, sawahnya hektaran, mobilnya belatak, rumah, bukan. Ini udah lebih dari itu ini, udah paling kaya ini ya. Kalau kita bisa melakukan 2 rakaat subuh ya. Bacaannya apa? Ini sunat nih bacaannya ya. Untuk qobliyah subuh ya, bacaan suratnya ya, sunahnya, bagusnya, afdolnya. Wa yuqra'u fil ula qulu amanna billahi wal yaumil akhir. Apa itu kalau tahlil? Amanna billahi ila akhiri ayatil Baqarah. Ya, yang surat terakhir Baqarah itu ya, yang sering dibaca ya. Amanna billahi wa malaikatihi. Cari aja dah pokoknya itu ya. Atau udah itu mah susah lah itu mah ya. Udah jangan itu dulu. Yang gampang Alam Nasroh. Nah itu tuh. Rakaat pertama qobliyah subuh bacanya surat Alam Nasroh. Atau Qul ya ayyuhal kafirun. Itu bacanya ya, qobliyah subuh ya. Kalau enggak Alam Nasroh, kalau enggak kuliah. Nanti rakaat kedua amanna billahi. Nah ini sudah dibaca ini mana sama kita nih. Surat Al Imran terakhir Amanar Rasul ya. Amanar Rasulu bihi. Kenapa jadi lupa ini ya? Ini kalau tahlil kita baca mulu ini ya. La nufarriqu baina adim. Apa harus diulang lagi tahlil lagi apa ini ya? Dari ilah hadroti. Itu ya, bacanya itu. Rakaat kedua, itu ya rakaat kedua. Atau alam taro. Alam taro apa ini? Alam taro banyak. Oh, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Atau kulhu. Udah yang gampang ini aja dah. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Udah itu aja. Aman, udah itu ya. Itu untuk bacaan sholat sunat qobliyah subuh, bacaannya itu ya. Terus 10 tadi ya, 10 rakaat yang muakkad. 10 rakaat yang muakkad. 10 yang muakkadnya ya. Kan semuanya 22 ya. Nah, ini yang 10-nya yang muakkadnya ya. Asarotun asaro minha muakkadatun. 10 rakaat yang muakkadnya. Nanti sisanya yang 12. 2 rakaat qobliyah subuh. Udah 7:30 dah udah ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan